Sangat memungkinkan ketika kita input data terdapat nama dari warga itu sama persis. Yang membedakan hanya pada nomor KK dan NIK. Karenanya ketika kita melakukan suatu rekap data otomatis, sebagai misal kita akan pergi melihat data salinan kartu keluarga, jika di sini ada Rio Fabela sebagai kepala keluarga, maka ketika kita membuat satu filter dengan nama kepala keluarga, hasilnya akan error. Kita akan coba untuk tambah penduduk dengan nama yang sama di angka 8. Kita cek dulu untuk database terakhir di angka 7. Kembali ke formulir nomor 8. Perhatikan di sini kita harus betul-betul membedakan untuk nomor NIK. Kemudian nomor KK. Tanggal lahir sebagai misal dia sebagai kepala keluarga di angka 1995. Dia sebagai laki-laki. Kemudian alamat seterusnya. Pekerjaan nelayan. Status menikah. Status pada keluarga. Nah, ini sebagai bosnya. Kita cek. Kemudian kita simpan ke Big Data. Ini berhasil masuk. Dan ini kalau kita lihat pada rekap data salinan keluarga, Rio Fabela sudah masuk. Namun belum ada jumlah anggota yang ada. Mari kita isi untuk jumlah anggotanya dari Bapak Rio. Di angka 9. Ini kita ubah. Sedangkan nomor kakaknya dalam satu keluarga pasti sama. Ini sebutlah istri ya. Istri dari Rio Fabela. Tanggal lahirnya 11 Juli. Lalu kita simpan ke Big Data. Kita tambah satu lagi untuk anaknya Rio di angka nomor 10. NIK-nya berbeda. Untuk kakaknya sama. Dia kelahiran 22 Januari 2009. Statusnya sebagai anak. Kemudian simpan ke Big Data. Berhasil. Dan kita lihat untuk data salinan kartu keluarga. Ini tinggal kita klik update jumlah keluarga. Maka anaknya Rio ada 1, Rio yang pertama ya, dengan nomor kakak ini. Kemudian nomor kakak yang berbeda, Rio Fabela, jumlah tanggungannya 2. Kita kembali ke home dan cek database. Data yang ditambahkan 3 sudah. Dia secara otomatis. Dan sekarang kita akan membuat surat keterangan berdasarkan nomor induk kependudukan NIK dari database yang ada sini. Sebagai misal, kita akan mengcopy Rebecca Tyson. Copy NIK. Kembali ke formulir. Kita pilih untuk 1 dari 19 surat keterangan pemerintah desa yang sudah ada pada sini. Ini nanti bisa kita custom untuk jenis atau nama surat keterangan yang ada di sini. Sebagai misal saya akan mengambil surat keterangan kehilangan. Kita masukkan NIK, maka otomatis namanya Rebecca Tyson masuk ke sini. Kita tinggal input ke surat keterangan. Berhasil oke. Kemudian perhatikan di sini.
Setelah input surat keterangan lalu oke, ketuk buka ini untuk membuka ini. Kemudian kalau mau disimpan, langsung ke simpan ke arsip. Jadi saya akan lakukan simpan dulu. Baru kita akan buka surat keterangan kehilangan. Maka nama Rebecca Tyson beserta alamat dan seterusnya ini sudah otomatis terintegrasi. Tinggal kita tulis apa yang hilang, namanya apa, pada tanggal, dan di mana lokasinya secara manual. Kita uji coba untuk surat kehilangan untuk junior Lady Rumichel. Kita copy NIK-nya, kemudian masuk ke formulir. Pada kolom NIK ini kita rewrite atau kita timpa, kemudian enter, maka dia sudah otomatis masuk ke junior Lady Rumichel. Kita klik input ke surat keterangan, klik OK, dan simpan ke arsip. OK lagi, buka SKKB. Bisa diperhatikan di sini nama 14 Desember sesuai dengan database. 17 tahun, remaja, perempuan. Data sudah sama dengan yang ada pada database. Sekarang kita lihat untuk arsip. Dia secara otomatis sudah mengisi ke kolom B, C, D, dan F. Selanjutnya untuk nomor bisa ditimpa secara manual. Kemudian siapa yang mengambil nomor handphonenya, tulis manual, serta keterangannya. Kita coba lagi dengan Rio Fabela untuk surat keterangan. Kembali ke formulir. Dari SKKB ini akan kita ambil surat keterangan asli orang Papua. Kita masukkan NIK. Kemudian enter. Dia otomatis Rio Fabela. Input ke surat keterangan. Lalu simpan ke arsip. Lalu buka surat keterangan. Perhatikan di sini untuk Rio Fabela pada surat keterangan orang asli Papua. Selanjutnya dari data ini kita bisa melihat untuk rekapitulasi data kependudukan. Kita perhatikan di sini ada 10 warga. Maka pada rekapitulasi kependudukan dia sudah secara otomatis ada 10 jiwa pada satu keluarga. Kemudian jumlah kakaknya 4, laki-laki dan perempuan secara otomatis sudah terintegrasi di sini, termasuk berapa jumlah anggota keluarganya. Rekapitulasi pendidikan juga sudah sama, 10. Pekerjaan sama, totalnya 10. Usia totalnya 10. Untuk kelahiran dan kematian belum terisi ya. Kita lihat untuk rekapitulasi janda duda hanya ada 1, yang mana nanti kita bisa secara otomatis menulis di sini, menghitung berapa jumlah duda dan jumlah janda, tinggal kita klik update. Saya akan berikan contoh satu. Tambah data penduduk nomor 11. Perhatikan NIK harus berbeda. KK juga sama. Misal kita akan menginput seorang kepala keluarga yang statusnya cerai mati. Kita perhatikan di sini. Kita simpan ke Big Data. Kita cek hasilnya pada database.
rekapitulasi janda duda. Di sini bisa terlihat satu orang janda, satu orang duda. Jumlah kakak bertambah pada kakak PDF. Sudah secara otomatis terintegrasi. Kembali ke home. Untuk menambah suatu data penduduk, Anda bisa menggunakan lewat sheet formulir. Kita reset, artinya nanti akan menghapus keseluruhan data, terkecuali yang ini. Kemudian kalau untuk menambahkan, jangan lupa cek terlebih dahulu berapa nomor terakhir, baru dimasukkan ke sini. Dan selanjutnya isi lengkap dari B6 sampai dengan B30. Lalu simpan ke Big Data. Kemudian untuk membuat suatu surat keterangan sesuai dengan daftar surat yang tertera di sini sebanyak 19, Anda cukup mengambil format dengan kode ini. Dia nanti akan otomatis mengacu kepada sheet surat keterangan pengantar sesuai dengan yang Anda pilih tadi. Saya akan ganti NIK, ambil dari database untuk status kepala keluarga untuk Lady Rumisel. Bisa kita perhatikan Lady Rumisel ini memiliki satu tanggungan, yaitu satu anak. Maka pada formulir kita timpa, enter, lalu input ke surat keterangan, dan kita lihat untuk surat keterangan penghasilan Lady Rumisel, lengkap datanya sini, termasuk berapa penghasilannya dan jumlah tanggungannya. Kita ubah, maka rumus terbilang secara otomatis menampilkan Rp7.500.000.